Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Benilis Makpahan dengan NIM C1C022015. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu teori dan pengembangan hipotesis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSc IQNR. Baiklah, langsung aja kita ke materi. Yang pertama, definisi teori. Teori adalah seperangkat konstruksi atau konsep, definisi, dan proposisi yang dirancang untuk secara sistematis melihat suatu fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel untuk membantu menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut. Jenis-jenis teori sebagai berikut. Pertama, teori deduktif, memberikan informasi berdasarkan asumsi atau spekulasi tentang data dan deskripsikan. Yang kedua, teori induktif, sebuah metode menjelaskan dari data ke teori dalam bentuk yang ekstrim, perspektif positif. Ini ditemukan sebagai behavioris. Selanjutnya, teori fungsional. Di sini kita melihat interaksi pengaruh antara data dan asumsi teoritis. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori atau bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang teliti. Beberapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat 3 variabel independen dan suatu independen, maka kelompok teori yang dideskripsikan ada 4 kelompok teori, yaitu kelompok teori yang berkenaan dengan variabel independen dan suatu independen. Selanjutnya, langkah-langkah untuk dapat melakukan deskripsian teori adalah sebagai berikut. 1. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Selanjutnya, cari sumber-sumber bacaan yang banyak dan relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Selanjutnya, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Selanjutnya, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, kemudian bandingkan antara satu sumber dengan sumber lain. Selanjutnya, baca seluruh isi topik buku sesuai dengan variabel yang diteliti, lakukan analisis. Selanjutnya, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan sebuah fondasi di mana seluruh proyek penelitian didasarkan. Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada situasi masalah dan identifikasi melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan survei linear. Pengalaman dan institusi juga berperan dalam penyusunan kerangka teoritis. Selanjutnya, variabel. Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Menilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek yang berbeda. Contoh variabel adalah unit produksi, absensi, dan motivasi. 4 jenis variabel utama. Yang pertama, variabel terikat. Yang kedua, variabel bebas yang disebut dengan variabel predikator. Yang ketiga, variabel moderator. Yang keempat, variabel perantara. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang sesuai dengan investigasi melalui analisis variabel terikat. Misalnya, menemukan variabel yang mempengaruhinya. Selanjutnya, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu meliputi faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, dan dipilih oleh peneliti
untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi faktor lain. Variabel ini dapat memanipulasi oleh data yang diperoleh peneliti dengan tujuan menentukan ada atau tidak adanya hubungan dalam penelitian atas dasar fenomena dan data yang sebelumnya diteliti. Selanjutnya, variabel moderator. Variabel moderator atau yang bisa juga disebut variabel moderasi merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel bebas atau variabel independen dengan variabel terikat atau variabel dependen. Adapun pengertian variabel moderator menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Sugiono, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Ghazali, variabel moderator merupakan variabel bebas atau independen yang akan memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, variabel perantara. Variabel perantara dengan independing variabel adalah variabel hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan sebuah sebab akibat antara variabel lain. Variabel perantara tidak dapat diamati dalam eksperimen atau itulah disebut variabel yang bersifat hipotesis. Misalnya terdapat hubungan antara menjadi miskin dan memiliki umur yang pendek. Selanjutnya, komponen kerangka teoritis. 1. Variabel relevan yang didefinisikan secara jelas. Variabel-variabel dalam kerangka teoritis harus didefinisikan secara jelas. Yang kedua, model konseptual sebagai sarana untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel. Model konseptual membantu dan menjelaskan korelasi. Yang ketiga, penjelasan yang jelas tentang mengapa hubungan tersebut ada. Penjelasan antar variabel. Sekian dari presentasi saya. Apabila salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih.